Pesan Biden ke Iran dengan serangan rudal. Anda tidak kebal, maka berhati-hatilah. Presiden Joe Biden mengkonfirmasi bahwa dia memang mengizinkan Amerika Serikat melakukan serangan rudal di Suriah dengan target kelompok milisi pro-Iran. Biden secara khusus juga menyampaikan pesan sederhana untuk Teheran. Dia menegaskan, Anda tidak dapat bertindak dengan kekebalan, maka berhati-hatilah. Demikian kata Biden. Serangan udara Amerika Serikat di Suriah berlangsung Kamis malam. Pentagon mengkonfirmasi bahwa berbagai infrastruktur di Suriah yang digunakan kelompok milisi pro-Iran telah dihancurkan. Laporan terbaru menyebutkan seorang milisi tewas dalam serangan itu. Serangan Amerika dengan dalih balas dendam atas serangan roket terhadap pasukan Amerika di wilayah Irak dalam 2 minggu terakhir. Namun, aksi Biden ini menimbulkan kekhawatiran di antara anggota parlemen Amerika Serikat karena tidak meminta otorisasi Kongres terlebih dahulu. Segelintir gerilyawan tewas dalam serangan itu. Situs-situs di Suriah yang diserang Amerika tidak secara khusus terkait dengan serangan roket terhadap pasukan Amerika di Irak. Tetapi, Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan dia yakin situs-situs itu digunakan oleh milisi Syiah pro-Iran yang menargetkan Amerika Serikat dan pasukan koalisi internasional di Irak dengan serangan roketnya. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan, situs-situs itu diyakini digunakan sebagai bagian dari operasi penyelundupan senjata oleh milisi yang didukung Iran. Seorang penduduk di kota Albu Kamal mengatakan kepada CNN dengan syarat anonim karena alasan keamanan bahwa situs-situs itu digunakan oleh milisi Hizbullah Irak di dekat desa Al-Huri, tepat di perbatasan Suriah Irak di dalam Suriah. Pemerintah Biden telah menegaskan bahwa serangan itu didukung oleh Pasal 2 Konstitusi serta Piagam PBB. Juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan, serangan itu terjadi atas arahan Presiden Biden dan diberi wewenang tidak hanya untuk menanggapi serangan baru-baru ini terhadap pasukan Amerika dan koalisi, tetapi juga untuk menangani ancaman berkelanjutan terhadap personil tersebut. Tetapi beberapa politisi Demokrat di Kongres telah mengkritik langkah tersebut dan mempertanyakan pembenaran hukum pemerintah Biden. Ketua Komite Intelijen DPR, Adam Schiff, mengatakan bahwa pemberitahuan Kongres oleh pemerintah Biden tentang serangan militer di Suriah tidak memadai dan dia akan melihat lebih jauh ke dalam pembenaran hukum di balik tindakan militer tersebut. Ini membuat Presiden Biden menjadi Presiden Amerika Serikat ke-7 berturut-turut yang memerintahkan serangan di Timur Tengah. Demikian kata anggota Kongres dari Demokrat asal California, Ro Khanna. Sama sekali tidak ada pembenaran bagi seorang presiden untuk mengizinkan serangan militer yang bukan untuk membela diri terhadap ancaman yang akan datang tanpa otorisasi Kongres. Partai Republik sebagian besar memuji Biden karena menyerang milisi yang didukung Iran. Michael McCaul, tokoh Republik di Komite Urusan Luar Negeri Kongres, mengatakan bahwa tanggapan Amerika Serikat adalah pencegah yang diperlukan yang mengingatkan Iran dan proksinya bahwa serangan terhadap kepentingan Amerika Serikat tidak akan ditoleransi. Sementara itu di lain sisi, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengaku kaget dan mengatakan Washington mengirim pemberitahuan hanya 4-5 menit sebelum 2 jet tempur F-15 Amerika Serikat membombardir wilayah Suriah dengan rudal-rudalnya. Pentagon mengkonfirmasi bahwa serangan di Suriah atas perintah Presiden Joe Biden dengan target berbagai infrastruktur yang digunakan kelompok milisi pro-Iran. Washington berdalih serangan itu sebagai balas dendam atas rentetan serangan roket terhadap pasukan Amerika di Irak dalam 2 minggu terakhir. Lavrov mengatakan pemberitahuan Amerika Serikat datang melalui saluran dekonfliksi, sebuah saluran komunikasi yang dibangun antara Amerika dan Rusia untuk mencegah insiden kedua negara di langit Suriah. Lavrov mengatakan kehadiran Amerika Serikat di Suriah adalah ilegal dan melanggar semua norma hukum internasional. Menanggapi pernyataan Lavrov, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pemberitahuan yang disampaikan sudah benar. Tanpa menjelaskan secara detail, seharusnya tidak mengejutkan siapapun bahwa kami akan melakukan apa yang harus kami lakukan untuk memberitahu. Tetapi kami juga akan melakukan apa yang harus kami lakukan untuk melindungi pasukan kami, khususnya pada kasus Angkatan Udara yang melakukan serangan ini. Ada masalah keamanan operasional yang kami tangani dengan sangat serius. Demikian kata Kirby. Kirby melanjutkan,
pihaknya melakukan apa yang diyakini sebagai jumlah pemberitahuan yang tepat. Seraya menambahkan bahwa ia berterima kasih kepada Lavrov atas kesediaannya untuk mengkonfirmasi bahwa pemberitahuan itu benar-benar dilakukan. Mengenai Menteri Luar Negeri Lavrov, dirinya tidak akan menjelaskan secara spesifik tentang waktu yang tepat yang terlibat di sini. Tetapi ia bersyukur melihat Menteri Luar Negeri membenarkan apa yang telah dikatakan selama beberapa jam terakhir bahwa itu sebenarnya ada, diinformasikan melalui saluran dekonfliksi. Sebelumnya, Pentagon mengumumkan serangan udara Amerika Serikat yang diperintahkan Presiden Joe Biden terhadap wilayah Suriah telah menghancurkan berbagai fasilitas milik kelompok milisi pro-Iran. Serangan itu diklaim sebagai pembalasan atas serangan roket terhadap pangkalan Amerika Serikat di Irak. Atas arahan Presiden Biden, pasukan militer Amerika Serikat pada malam itu melakukan serangan udara terhadap infrastruktur yang digunakan oleh kelompok militan yang didukung Iran di Suriah Timur. Demikian kata juru bicara Pentagon John Kirby dalam sebuah pernyataan. Kirby menggemakan laporan media sebelumnya bahwa pemboman di wilayah Suriah merupakan pembalasan atas serangan baru-baru ini terhadap personil Amerika dan koalisinya di Irak. Dia lebih lanjut berpendapat bahwa serangan Amerika itu ditujukan untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah. Kirby mengklaim bahwa serangan itu menimbulkan kerusakan serius pada infrastruktur sejumlah kelompok militan yang didukung Iran, termasuk Khatib Hizbullah dan Khatib Zaid al-Syuhada. Laporan yang belum dikonfirmasi dari Suriah menyebutkan ada ledakan di dekat Al-Bukamal, sebuah kota di provinsi Dar ez-Zor, dekat perbatasan dengan Irak. Serangan udara Amerika terjadi setelah serangkaian serangan roket di zona hijau di Baghdad, pangkalan udara Balad, dan Bandara Internasional Erbil di Irak selama 2 minggu terakhir. Tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab dan Pentagon belum secara resmi menyalahkan siapapun. Ini bukan pertama kalinya Amerika Serikat menyalahkan Iran atas serangan terhadap pasukan dan kontraktor Amerika di Irak. Setelah satu kontraktor meninggal, pemerintahan Donald Trump menargetkan milisi Khatib Hizbullah dan unit mobilisasi populer Syiah yang berpuncak pada pembunuhan Komandan Pasukan Quds IRGC Iran, Jenderal Qasem Soleimani oleh pesawat tak berawak bersenjata pada Januari 2020 lalu. Biden sendiri memimpin paduan suara dari Demokrat yang mengecam langkah Presiden Donald Trump pada saat itu dengan mengatakan dia melemparkan sebatang dinamit ke dalam kotak yang mudah terbakar. Ketua DPR Nancy Pelosi saat itu juga mengatakan serangan terhadap Soleimani beresiko memprovokasi eskalasi kekerasan yang lebih berbahaya dan dilakukan tanpa otorisasi Kongres.